Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ekolab Ekonomi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang bagaimana mengakuntansikan tabungan syariah, yaitu tabungan yang ada di bank syariah. Nah, secara umum tabungan yang ada pada bank syariah itu dibagi menjadi dua jenis ya, berdasarkan akadnya, yaitu tabungan dengan akad wadiah atau titipan dan tabungan dengan akad mudharabah atau perkongsian usaha. Nah, kali ini kita mau bahas dulu tentang tabungan dengan akad wadiah. Seperti yang kita ketahui bahwa akad wadiah itu dibagi menjadi dua ya. Ada akad wadiah dengan yad al-amanah dan ada akad wadiah yad ad-domanah. Nah, jenis tabungan wadiah yang ada di bank syariah itu biasanya menerapkan akad wadiah yad ad-domanah. Artinya apa? Bank syariah diperbolehkan ya menggunakan dana kita atau dana nasabah untuk kegiatan operasional bank syariah, tetapi tidak berkewajiban memberikan bagi hasil ataupun keuntungan kepada nasabah penabungnya. Gitu ya. Nah, jika akad wadiahnya menggunakan yad al-amanah, ya al-amanah itu berarti titipan murni, maka bank tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana titipan tersebut ya. Jadi kita sebagai penabungnya kalau dengan akadnya yad al-amanah, kita tidak memperbolehkan bank untuk mempergunakan uang titipan kita itu, uang tabungan kita. Jadi hanya murni nitip. Nah, karena biasanya tabungan wadiah yang ada di bank syariah itu menggunakan akad yad wadiah yad ad-domanah, bank boleh menggunakan uang kita. Nah, sebagai balas budinya gitu ya. Nah, kalau di konven kan biasanya ada bunga tuh kalau kita nabung. Nah, kalau di syariah kan jelas itu tidak boleh ya, tidak boleh ada bunga. Nah, gantinya apa? Nah, untuk jenis tabungan wadiah ini, bank biasanya memberikan bonus gitu ya, bonus untuk jenis tabungan wadiah. Tuh, ada bonus. Jadi ganti dari bunga itu bonus, tapi sifatnya bonus itu tidak wajib gitu ya. Jadi nasabah pun tidak mempunyai hak untuk menuntut adanya bonus. Jadi itu mah kewenangan bank gitu ya untuk memberikan bonus. Berapapun bonusnya yang menetapkan adalah bank. Kalaupun tidak memberikan bonus pun itu tidak jadi masalah gitu karena sifatnya tidak wajib. Tapi biasanya bank ya untuk menarik perhatian atau menarik nasabah biar tertarik untuk menyimpan tabungannya, untuk menyimpan dananya atau untuk menabung di banknya, biasanya memberikan bonus gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara jenis tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah gitu. Kalau tabungan wadiah itu adanya bonus ya, bank memberikan bonus tapi sifatnya tidak wajib. Tapi kalau tabungan mudharabah itu adanya bagi hasil, bagi si penabung. Tergantung besarnya itu tergantung dari berapa besar pendapatan bank. Berarti semakin besar pendapatan bank, maka bagi hasil pun bagi penabung yang punya tabungan mudharabah akan semakin besar. Nah, karena kita sekarang mau bahas dulu tentang tabungan wadiah ya. Nah, kita akan langsung saja sikan dalam bentuk soal ya. Nah, ini ada nasabah Ibu Tias ya. Ada nasabah Ibu Tias, dia menabung di Bank Syariah Mandiri ya, kantor cabang Ciledug ini selama bulan Maret 2019. Nah, ini ada transaksinya dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret. Nah, tanggal 1-nya itu Ibu Tias membuka rekening tabungan wadiah dan menyetorkan dana sebesar 20 juta. Kemudian tanggal 10-nya Ibu Tias mengambil uang tabungan 3 juta. Selanjutnya tanggal 15 Ibu Tias mengambil uang tabungan lagi sebesar 4 juta. Tanggal 20 Ibu Tias mengambil lagi uang tabungannya sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 25-nya Ibu Tias menyetor uang nabung ya 10 juta. Kemudian tanggal 31-nya biaya administrasi bank, ini artinya bank memberikan atau membebankan beban administrasi atau biaya administrasinya sebesar 25.000. Kemudian tanggal 31-nya ada bonus wadiah. Nah, ini bank memberikan bonus kepada Ibu Tias sebesar 50.000. Nah, berdasarkan transaksi-transaksi di atas, kita sebagai Bank Syariah Mandiri, anggap kita sebagai akuntan Bank Syariah Mandiri gitu ya, yang bertugas mencatat jurnalnya. Nah, maka jurnal pada tanggal 1 Maret itu ketika Ibu Tias membuka rekening tabungan wadiah, ya berarti kan Ibu Tias menyetorkan uang kepada siapa? Kepada bank, kepada kita. Berarti kas kita, kas bank bertambah. Berarti kasnya didebit sebesar 20 juta dan kreditnya apa? Kreditnya kewajiban tabungan wadiah Ibu Tias. Ya, kenapa dianggap sebagai kewajiban tabungan wadiah?
Nah, ini ingat ke persamaan dasar akuntansi perbankan syariah. Jadi, simpanan yang berbentuk tabungan, kemudian giro ya, yang bentuknya wadiah itu masuk ke dalam kategori kewajiban. Ya, kewajiban tabungan seperti halnya kalau di bank konvensional kalau kita nabung itu kan ya, tabungan kita lihat di saldo tabungan kita itu mutasinya itu di sebelah kredit ya, bukan sebelah debit. Karena apa? Karena itu buku catatan bank. Jadi oleh bank dianggap sebagai kewajiban. Kewajiban atau utang jangka pendek yang harus dikembalikan kapanpun si nasabah ngambil gitu. Nah, di sini pun demikian. Ya. Di perbankan syariah jenis tabungan ataupun giro ya yang bentuknya wadiah itu masuk ke dalam golongan kewajiban gitu. Kewajiban tabungan wadiah. Kalau giro bentuknya berarti kewajiban giro wadiah gitu. Nah, kalau yang bentuknya mudorobah, nah itu masuk ke dalam dana syirkah temporer gitu ya. Misalnya nih, si Bu Tias ini buka rekeningnya bukan rekening tabungan wadiah tapi rekening tabungan mudorobah. Nah, maka jurnalnya itu nomor satunya itu jurnalnya debitnya kas, kreditnya dana sirkah temporer tabungan mudorobah Ibu Tias gitu ya. Nah, karena ini wadiah berarti masuk ke dalam kelompok kewajiban tabungan wadiah gitu ya. Selanjutnya transaksi tanggal 10, Ibu Tias mengambil uang tabungan sebesar 3 juta. Nah, berarti debitnya apa? Ketika Ibu Tias mengambil uang tabungan berarti kan kas kita ya. Kas kita, kas bank berkurang karena diambil oleh Ibu Tias. Berarti kreditnya apa? Kreditnya kas, jelas. Debitnya apa dong? Debitnya berarti kewajiban kita terhadap Ibu Tias berkurang. Berkurang berarti di sebelah debit, tinggal diputar balikan saja. Pindah posisi saja yang transaksi tanggal 1 itu. Ya, kewajiban tabungan wadiahnya debit, kreditnya kas sebesar 3 juta. Kemudian yang tanggal 15, Ibu Tias mengambil uang lagi, 20 juga Ibu Tias mengambil uang tabungan lagi, berarti jurnalnya sama ya antara tanggal 10, 15, dan 20. Yang berbeda adalah nominalnya saja. Jadi, baik tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20, debitnya kewajiban tabungan wadiah Ibu Tias, kreditnya kas gitu ya. Nah, baru yang berbeda itu mulai tanggal 25 Ibu Tias menyetor uang berarti nabung lagi. Nah, berarti ini sama dengan transaksi tanggal 1 ya. Ibu Tias menyetor uang berarti kas kita, kas bank bertambah, berarti debit kan kalau kas bertambah. Nah, kreditnya apa? Kewajiban kita terhadap Ibu Tias pun bertambah lagi, berarti di sebelah kredit kewajibannya. Jadi, jurnalnya kas sebesar 10 juta, kewajiban tabungan wadiah Ibu Tias 10 juta di sebelah kredit. Nah, kemudian yang tanggal 31 nih 2 kali. Pada saat bank membebankan biaya administrasi bank sebesar 25.000. Nah, berarti ya kalau biaya administrasi itu kan mengurangi ya, mengurangi saldo tabungan Ibu Tias. Nah, kalau mengurangi berarti kewajiban kita terhadap Ibu Tias kan berkurang. Karena kan harus dikurangi oleh biaya administrasi. Jadi ini langsung mendebit atau mengurangi saldo tabungan Ibu Tias yang artinya kewajiban tabungan wadiah Ibu Tias berkurang. Jadi kewajiban kita terhadap Ibu Tias berkurang. Berarti di sebelah debit. Nah, kreditnya apa? Kreditnya pendapatan lain-lain. Jadi kalau untuk Ibu Tias, beban administrasi itu berarti sebagai pengurang tabungan. Tetapi bagi pihak bank itu dianggap sebagai pendapatan lain-lain gitu ya. Sebesar 25.000. Kemudian tanggal 31 lagi ketika bank memberikan bonus nih, bonus wadiah sebesar 50.000. Nah, ini sebaliknya berarti kalau tadi biaya administrasi menjadi penambah bagi bank, pendapatan lain-lain bank dan mengurangi saldo tabungan Ibu Tias, lain halnya dengan bonus wadiah. Kalau bonus berarti menambah apa? Menambah saldo tabungan wadiah Ibu Tias. Ya, berarti debitnya beban administrasi, bonus wadiah, kreditnya adalah kewajiban tabungan wadiah Ibu Tias. Gitu ya. Jadi bertambah lagi kewajiban kita kepada Ibu Tias karena kita memberikan bonus, berarti otomatis tabungannya kan bertambah gitu. Berarti tabungan yang bertambah, kewajiban kita pun bertambah. Kewajiban dalam arti apa? Ibu Tias memiliki tabungan atau simpanan di bank kita, berarti kita harus siap kapanpun Ibu Tias mau ngambil uangnya gitu.
ya. Berarti itu dianggap sebagai kewajiban tabungan wadiah gitu. Mudah ya untuk menjurnal dari transaksi tabungan wadiah ini gitu ya. Selanjutnya untuk pencatatan akuntansi tabungan jenis mudharabah kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.